Halo, jumpa saya lagi. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang training online, assessment, VB Map step by step yang sudah sampai ke hari kelima. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu ABA VB, ya, kemudian apa itu kemudian VB Map level 1, level 2, level 3, dan juga kali ini kita akan membahas bagaimana pembuatan program dan juga kira-kira gimana sih implementasinya gitu ya. Mari kita simak presentasinya. Oke. Ya, jadi bagaimana ini kita dasar dari pembuatan programnya. Ya, jadi pembuatan program seperti sudah dijelaskan di training yang sebelumnya bahwa kita tentukan dari VB Map itu kita tentukan level dari sang anak. Level 1, level 2 atau level 3 ya. Di mana anak-anak autis ini atau anak yang terlambat perkembangannya memiliki perkembangan yang unik gitu ya. Mereka memiliki kelebihan dan kekuatan masing-masing gitu ya, spesifik, tetapi gimana caranya kita bisa membantu mereka memahami kira-kira level bahasa dan pengertian mereka berbahasa dan sosial itu ada di mana gitu. Ini akan membantu kita menentukan strategi yang tepat, kira-kira apa yang bisa kita gunakan metodenya ya. Jadi itu, kita tentukan level dan ini juga bukanlah harga mati ya, nanti dijelaskan di belakang. Kemudian analisa setiap kemampuan bagaimana hubungannya dengan performa sang anak. Harus kita lihat kekuatan dan kelebihannya setiap individu dan menentukan kekurangannya. Jadi kita lihat kelebihannya mana, kekurangannya mana, terus kita gunakan kelebihan atau kekuatannya ini untuk melatih kekurangannya. Bukan berarti terus kita fokus, oh anak-anak ini adalah mayoritas, anak autis adalah visual, terus kita visual aja dikerjain. Terus yang berkurang ini gimana? Nggak dimaju-maju loh. Justru yang lebih penting adalah kita melihat yang bawah ini gitu. Gimana latihnya nih yang anak nggak bisa gitu kan? Nah, kemudian melihat keseimbangan dari semua kemampuan di setiap level ya. Usahakan ya kita bikin seimbang lah ya. Logika aja lah ya. Kalau kita bangun rumah terus yang tiang yang satu segini, yang satu di sini, bagaimana kita mau bangun atap? Gimana itu rumah mau berseimbang? Gimana mau bisa saling komunikasi di dalam? Tulalit judulnya gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin seimbang gitu, walaupun akhirnya kita harus pahami ada beberapa yang mungkin nggak sulit kita bisa latih sesuai dengan perkembangan anak seperti umumnya karena diagnosenya yang misalnya autisme gitu ya, tetapi tetap kita usahakan seimbang. Gunakanlah kelebihan ya dan kekuatannya untuk melatih kekurangannya gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Nah, ini juga bukan harga mati loh yang level-level tadi ya. Jadi tidak harus semua penuh baru naik level. Jadi kalau beberapa ada yang bertanya, apakah ini wah harus dipenuhin dulu ya, anak saya level 1 ya udah level 1 penuh dulu gitu. Enggak begitu. Ini cuma sebagai gambaran aja gitu ya. Nah, jadi kita variasikan apa yang memang dibutuhkan anak-anak saat itu, itulah yang kita latih mungkin lebih fokusnya di situ. Walaupun semua juga harus dilatih gitu ya. Dalam setiap sebetulnya namanya VB Map itu bukan kurikulum ya. VB Map itu ya cuma alat assessment yang bisa akan kita jadikan sebagai pedoman menyusun kurikulum. Ya. Jadi untuk mengisi satu kotak dari VB Map ya, kita harus perhatikan nih prasyaratnya apa ya. Jadi nggak tiba-tiba oke kita latih ini terus kemudian apalagi anak-anak kita adalah anak-anak yang kadang-kadang harus dibagi lagi suatu keterampilan itu menjadi yang lebih detail lagi, yang lebih kecil-kecil lagi supaya bisa dicapai. Gitu. Jadi prasyarat ini apa gitu ya. Jangan kita menyamakan misalnya anak kita dengan oh ya ajarkan saja seperti ini gitu tanpa ada step-step yang lebih terstruktur dalam pengajaran bahasa. Gimana cara pengajaran bahasa yang terstruktur? Nggak usah repot-repot, ada VB Map. Udah, sesuaikan dengan VB Map. Ya, pelajari VB Map baik-baik, kemudian dari situ mulailah memahami gimana urutannya yang lebih baik gitu ya. Supaya pemahaman bahasa anak baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah program diambil dari bawah ke atas. Ya, dan perhatikan juga prasyaratnya. Logika aja lah yang namanya bangun rumahnya nggak mungkin tiba-tiba ada atap ya. Pastikan dari bawah, dari fondasinya harus kuat, level satunya harus kuat. Barulah pelan-pelan kita tambahin gitu ya. Kemudian perhatikan diagnosa anak ya. Ini tentu pengaruh karena ada beberapa hal yang mungkin buat anak ini akan sulit capai gitu. Ada profil yang sangat jelas kalau memang anak ini autismenya jelas ya, maksudnya bukan komorbid atau tetapi kalau benar-benar autis itu kelihatan sekali tipikalnya. Ada beberapa hal khusus yang mungkin untuk anak autis, ya itu sulit kita membangun keseimbangan gitu ya, tetapi diusahakan harus ya.
Untuk anak-anak pemula yang belum vokal, kita prioritaskan untuk membentuk vokal dan meningkatkan interaksi anak, gitu. Karena disitulah kunci anak untuk menjadi vokal, disitulah kunci anak untuk juga senang berterapi dengan membangun interaksi. Ya, jangan lupa pairing dan instructional control, ya. Nah, kemudian apa namanya, dalam teknik verbal behavior sekali lagi verbal bukan berarti vokal gitu ya, tetapi apa salahnya sih dicoba gitu ya. Dicoba aja dulu gitu. Nggak usah misalnya udah saya jelaskan ya minggu lalu gitu ya bahwa terlalu apatis dengan program verbal behavior, ini maksa anak bicara, enggak ya, udah minggu lalu udah saya jelasin ya. Jadi kita coba dulu. Saya juga nggak bilang semua anak autis bisa bicara, saya udah bilangnya seperti itu. Tetapi dengan teknik ini banyak sekali anak yang tadinya udah muter-muter kemana-mana belum bicara bisa bicara. Jadi silakan pelajari teknik yang baik-baik, terus diimplementasi dengan intensif dan konsisten, tentu dengan teknik yang benar, gitu ya. Nah, kemudian, kita sekarang bahas masing-masing anak kira-kira programnya seperti apa ya. Ini sekali lagi ini contoh aja, bukan harus plek kayak gini karena video map anak ibu berbeda. Kemudian ke depannya anak ibu juga berbeda, umurnya juga berbeda gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran, bukan berarti saya bilang anak level 1 harus seperti ini, anak level 2 seperti ini, anak level 3 harus seperti ini gitu ya. Tetapi ini seperti kayak kita permainan mix and match gitu ya, campur-campur. Ini kebutuhan anak apa yang anak sekarang udah bisa, kita mau arahin kemana gitu ya. Jadi mungkin nggak akan pernah sama gitu. Walaupun untuk anak-anak pemula level 1 barangkali ya mirip semua lah ya, karena kan masih kosong gitu ya ibaratnya. Ini kebetulan adalah anak usia 5 tahun di assessment. Memang ya anaknya belum vokal, udah jelas kelihatannya menteknya nggak ada, terus kemudian listener-nya masih minim, menyamakan juga minim, ibaratnya ya memang anaknya masih asik sendiri gitu ya. Nah, kira-kira contoh programnya apa? Ini contoh. Dan tapi kalau yang level 1 barangkali rada mirip-mirip begini semua lah ya. Tetapi mungkin kalau level 2, level 3 nanti akan banyak yang berbeda. Tergantung umur dan juga tujuan lagi pengajaran saat ini yang dibutuhkan anak apa gitu ya. Jadi sekali lagi ya dalam teknik ABA itu benar-benar kita menyesuaikan dengan kondisi anak kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian yang pertama misalnya contoh program level 1 A namanya dapat meminta 5 benda atau aktivitas favorit dengan 80% akurasi selama 3 hari berturut-turut ya. Jadi dia udah bisa aja minta benda yang dia mau tanpa prompt. Kecuali mau apa, pengen apa, butuh apa gitu. Tapi bukan yang tanpa misalnya dia pengen HP terus ibunya ngomong, "Hah?" Anaknya langsung P, itu mah belum nyampe target. Ya, tapi boleh ditanya, "D mau apa?" Dan ini barangnya masih boleh kelihatan ya, karena ini kan level 1 ya. Kalau nggak kelihatan, anaknya bingung, kita juga apalagi tambah bingung. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dapat melabel 5 benda favorit atau orang terdekat, gitu ya. Ini contoh aja, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, A, dapat duduk tenang dan melakukan aktivitas sumbok sebanyak 10 kartu. Jadi seperti di dalam training yang 93 tentang tips dan trik membuat anak vokal, ini salah satu metode yang cukup ampuh untuk membuat anak duduk, membuat anak vokal, membuat anak teks, membuat ekoik, dan juga nanti bisa juga berlatih men-nya adalah dengan shoebox ya. Jadi silakan di website saya juga ada, di buku ada, atau ikut 9 untuk ikut yang 3 gitu ya, topik 3. Oke, yang berikutnya adalah A dapat memilih 10 gambar yang benar dari barisan 4 kartu. Ya, jadi dia harus memilih 10. Sebetulnya kan sebetulnya di VB Map ada yang dari 2 gitu, tapi saran-saran dari terapis ABA yang terbaru-baru ya, jangan 2 gitu ya. Saya udah sering bilang, tapi mungkin saya ulangi lagi. Kalau 2 itu, kalau begitu anak ini misalnya contoh ada es krim sama burger, ini anak bule jadi doyannya burger. Nah, memilih barisan. Kalau 2, terus anak tuh kan pintar banget membaca gestur kita. Kalau benar dikasih reinforcer, kalau enggak dapat gitu ya. Nah, kalau misalnya cuma 2, kalau misalnya anak lihat dia nunjuk es krim, kita bilang tunjuk burger, dia tunjuk es krim. Terus dia lihat kita nggak kasih reinforcer, dia tunjuk burger. Nah, apakah dia tahu nunjuk burger ini karena dia tahu salah, atau karena dia membaca kita? Nah, kita nggak tahu, gitu ya. Apa dia benar tahu yang namanya es krim itu es krim, yang namanya burger gitu kan? Belum tahu. Tetapi kalau 3, misalnya ada 3, ya, tunjuk bebek. Terus dia nunjuk burger, kemudian dia nunjuk es krim, baru yang ketiga bebek. Kita udah pasti tahu tuh anak namanya istilahnya scrolling, nebak. Dia nggak tahu akuisisinya, dia nggak tahu barangnya apa. Gitu ya. Jadi selalu harus 3. Nah, cuma akhirnya kadang-kadang 3 sama 4 nggak jauh beda. Gitu akhirnya ya udah saya bikin 4. Ya. Oke, terus kemudian yang A dapat mengerjakan 5 gerakan motor tanpa prompt.
Kemudian yang berikutnya adalah imitasi. Jadi satu instruksi, satu imitasi ya. Dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau instruksi ya kita ngomong anak kerjakan, kalau imitasi kita ngomongnya tirukan, anak menirukan seperti apa yang kita lakukan. Ya itu beda. Oke. Kemudian yang berikutnya anak menengok jika dipanggil. Ini penting banget ya anak bisa nengok kalau dipanggil. Kemudian anak datang jika dipanggil. Ya, ini penjelasannya ada di topik yang 4 ya. Terus kemudian anak dapat bermain, main juga sangat penting dan biasanya ada untuk kita meningkatkan vokal anak, satu-satunya intervalbal yang disarankan diajarkan untuk anak level 1 adalah sesuatu yang pasti ya. Jadi silakan kayak ngisi ujung-ujung lagu. Itu pasti, maksudnya lagu tuh ya cicak-cicak ya di dinding gitu ya. Kemudian naik-naik ya ke puncak gunung gitu. Jadi ini ada sesuatu hal yang pasti yang boleh diajarkan, tetapi sesuatu yang tidak pasti kayak kamu duduk di kursi, kalau diajarkan terlalu cepat, akhirnya anaknya juga ngafal nggak ngerti sama sekali apa maksudnya. Oke, jadi kira-kira ini ya program contoh level 1. Nah, ini anak level 2, kira-kira seperti apa? Ya kita lihat ya, ini kira-kira level 2. Ini kalau di jumlah-jumlah kurang lebih level 2. Oke. Contoh programnya, misalnya B dapat main 20 barang atau pasangannya barang pasangan yang pasangannya disembunyikan, yaitu target main nomor 6 gitu ya. Terus kemudian mengikuti instruksi sebanyak 50 kata, terdiri dari 2 kata kata kerja. Nah, ini kita lihat nih, yang bagian listener-nya dia udah sampai mana, mana yang belum. Gitu aja sebetulnya sesederhana itu ya, walaupun maksudnya pola pemikirannya sederhana itu, tapi kemudian nanti pelaksanaannya ya kita lihat lagi, perlu nggak prasyarat untuk mencapai itu? Prasyaratnya apa untuk mencapai itu? Ataukah ini sudah dibutuhkan oleh anak? Gitu ya. Ya jadi misalnya anak harus sudah bisa tag 2 kata gitu. Sementara maksudnya targetnya nih ya, misalnya contoh gitu ya. Sementara anak ini ngomong 1 kata aja udah berat. Ya nggak mungkin itu kita lakukan. Nanti kata-katanya yang 2 kata itu akan di-courting. Lah 1 aja susah apalagi 2 gitu ya. Jadi akhirnya ya kita yang itu kita drop dulu. Nanti suatu saat kalau artikulasi membaik, baru kita tambahkan. Jadi kayak ada logika-logika yang sebetulnya sih semuanya tuh masuk akal aja gitu ya, nggak susah-susah banget ilmunya. Terutama kalau kebetulan mungkin Bapak Ibu udah pernah punya anak sebelumnya, atau mungkin ya amat-amatin aja lah ponakan gitu ya, atau mungkin punya punya adik gitu ya. Kita liatin aja perkembangannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang B melakukan 10 gerakan motor 2 langkah. Jadi ini sebetulnya targetnya tuh ya 3, tetapi ya kita satunya udah mahir, ya kita lakukan yang 2 gitu ya. Menyelesaikan permainan visual, karena kita ingin melatih visual motor anak, motorik-motorik halusnya juga gitu ya. Terus kemudian bermain, kemudian jangan lupa bermain ya, jangan lupain, jangan main hajar aja program ya. Terus kemudian imitasi 2 langkah, kebetulan ini udah masuk yang RFFC-nya kosong, jadi dimasukkan listener, tempat, profesi, sifat. Nah, ini berapa banyak? Ini yang harus kita kenalin verbal. Per berapa banyaknya tergantung anaknya. Beberapa anak itu agak susah gitu ya menangkap konsep interverbal. Maksudnya LRFC. Kita selalu masuk dari LRFC ya, listener dan tag ini maksudnya dalam LRFC. Itu agak-agak sulit kadang-kadang. Beberapa anak gampang aja, beberapa anak sulit. Jadi kita harus melihat jangan sampai anaknya frustasi, jangan sampai anaknya frustasi karena terlalu susah atau kebalikannya, frustasi karena terlalu gampang. Jadi harus pas banget gitu. Gimana caranya tahu? Kita terakhir lama error. Berapa lama anak ini butuh waktu untuk bisa mencapai target-target yang kita tentukan. Ya, ini level 2 udah mulai agak abstrak nih ya, pembuatan program ya, tapi kan logikanya dapat ya. Gitu ya. Jadi prinsipnya sih sederhana aja sebetulnya, ngambil sesuatu yang kosong di atasnya, tetapi ya tentu kita harus telaah lagi karena apa yang diperlukan. Untuk membantu sebetulnya di dalam VB Map di lembar yang paling belakang, kalau punya buku VB Map yang berbahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya belum ada, semoga keluar dalam waktu cepat ya. Untuk yang bahasa Inggris di bagian belakang itu ada namanya task analisis. Ya, disitulah ada kira-kira untuk membantu mencapai milestone yang itu, misalnya milestone nomor 7 gitu ya. Di situ ada kira-kira apa yang bisa atau anak bisa harus lakukan dulu. Walaupun ini sebetulnya dari Dr. Mas Sambahnya ya, bukan milestone harus tercapai baru milestone tercapai. Sorry, task analisis harus bisa semua baru milestone tercapai. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita cukup lihat milestone. Tetapi kalau memang ada kesulitan, barangkali ada baiknya kita lihat di task analisisnya. Barangkali ada anak yang belum bisa prasyaratnya. Ya, kira-kira gitu. Nah, kemudian anak level 3 seperti apa? Ini kurang lebihnya. Ya, ini jangan lupa ekoek ini dikosongin karena bukan bahasa Indonesia ya. Tetapi ya kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Jadi ini
awal-awal level 3 lah kurang lebihnya ya, tapi anaknya akademiknya udah cukup, ya maksudnya udah bisa membaca, menulis, dan matematika. Nah, cuma kita harus apa nih yang harus kita isi? Ya, ini rada-rada tipikal autis sebetulnya, sama seperti yang tadi juga sebelumnya ya. Jadi man-nya rendah, kalau kita bandingin nih semuanya ya, man rendah, play sosial juga rendah, interval RFFC juga rendah. Nah, kenapa interval bal tinggi? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa interval balnya tinggi, RFFC-nya rendah? Ada yang bisa jawab? Iya, karena barangkali dulu terapinya ngafal. Jadi anak kalau ditanya dia bisa jawab, tapi apakah anak paham apa yang ditanyakan? Belum tentu. Karena kalau dia paham, pasti LRFC juga bisa jawab. Karena kan LRFC kan dia mendengar perintah, dia men-scanning gambar. Sementara jelas anak ini di listener-nya komplit, hampir komplit. Berarti dia tidak ada masalah di listener. Tidak ada masalah mendengar instruksi dan men-scanning gambar. Apalagi VPMTS-nya full. Ya udah jelas, ya kan? Nah, jadi sebetulnya anak kalau berbicara bisa, jawab bisa, tapi nggak paham. Kalau dia paham, RFFC juga pasti sama tingginya, atau malah biasanya lebih tinggi. Ya, karena umumnya ini kalau untuk anak autisme, man rendah, RFFC-nya rendah, tapi kalau dilatih lebih gampang, intervalnya biasanya lebih rendah dari RFFC. Karena kalau RFFC kan anak masih lihat gambar ya, anak-anak kita kadang-kadang masih visual, masih perlu bantuan. Kalau interval kan benar-benar anak langsung ngomong. Nah, itu tingkat kesulitannya untuk anak autis lebih tinggi gitu loh. Dan biasanya target RFFC itu selalu di bawah target interverbal. Karena kan kita memang makanya dalam VD-Map cara pengajarannya itu lewat RFFC supaya benar-benar kita paham ya, mengajarkannya anak itu paham bukan ngafal. Ya, lihat deh interverbalnya tinggi. Banyak lumayan tingginya loh. Tapi anaknya kalau diganti-ganti suasana lain-lain dan mungkin belum tahu, mungkin nggak tahu kalau misalnya kita bilang kita lagi duduk di kursi, terus kita tanya, "Dek, Mama duduk di mana?" Kursi, dia tahu. Kita duduk di lantai, "Dek, Mama duduk di mana?" Jangan-jangan dia jawab kursi juga, karena dia nggak tahu. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, terus kemudian pembuatan programnya gimana? Nah, ini agak-agak udah jauh lebih rumit daripada yang level 2. Kita lihat juga nih kebutuhan anak apa, anaknya umur berapa, kebutuhannya apa, gitu ya. Jadi, kebetulan ya saya lihat di sini adalah man-nya masih rendah, kemudian preposisi, kata ganti orang, ada kebetulan dia tag-nya udah pada lengkap, tinggal yang level 3, kemudian listener-nya, nah, saya banyak membuat LRFFC, ya, listener dan melabel, segala macam itu, untuk mengisi LRFFC-nya yang kosong dulu. Jadi kita perkaya pemahaman anak, kosakatanya dalam bentuk pemahaman, bukan ngafalin kayak interverbal yang kayak diulang, sebetulnya anak nggak paham. Dan banyak sekali sering saya lihat yaitu kesalahannya adalah melatih interverbal atau melatih RFFC gitu ya, tanpa anak tuh udah tahu dulu gitu loh. Kata kerjanya apa, kata bendanya apa. Jadi ya kalau sebelum dilatih anaknya harus paham dulu lah kata bendanya apa, kata kerjanya apa, dan bukan cuma paham, ya paham bener ya. Benar-benar mahir gitu. Yang kalau ditanya tuh udah nggak pakai mikir. Baru bisa ditanyain RFFC dan interverbal. Kalau enggak ya jatuhnya ya hafal ya. Ini jadi contohnya saya akan fokus pada RFFC-nya untuk menaikkan. Kemudian ya karena anaknya udah agak gede, ini kebetulan anak umur 7 tahun, dia sudah bersekolah, sang tentu penting buat dia adalah untuk pengenalan emosi, ada social story untuk misalnya dia bergaul di teman-temannya, gimana ngajak kenalan, gimana bermain dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang metode terapi apa nih? Gimana caranya? Ya. Oke. Pilih 3-5 target yang paling mudah untuk anak, digunakan sehari-hari. Ajarkan dengan LOS learning, ya. Baru pelan-pelan kita kurangi level prompt-nya. Pengurangan adalah kunci keberhasilan. Jadi, tetapi tentu dengan metode yang benar dan juga prasyaratnya harus dipenuhi, gitu ya. Jadi misalnya, ini terapis ini melatih listener, tunjuk apel. Tapi bukan apel lah ya, ini burger, anak bule. Oke, misalnya tunjuk burger gitu ya. Oke, anak bisa tunjuk burger, ada perintah, kemudian anak menunjuk, terus kita kasih reinforcer-nya. Apa reinforcer-nya? Misalnya kue ya. Ini misalnya ini contoh, saya kasih kue. Ya, sudah seperti itu. Nah, itu namanya discrete trial teaching ya. Jadi ada repetisi,
Ada pengulangan, ada reinforcer, ada juga prompt. Ya, ini DTT salah satu teknik pengajaran ABA. Ya, yang awalnya ditemukan oleh Dr. Lovas ya, sudah pada tahu semua mungkin ya. Oke, contohnya DTT. Look at me. Good looking. High five. Ya, sederhana aja. Lihat saya, anak lihat, dikasih reinforcernya. Kira-kira gitu. Nah, terus kemudian untuk anak-anak pemula, gimana caranya supaya anak itu senang? Ya, kan target kita anak-anak bisa pairing dengan bagus, terapi menyenangkan, anak happy gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah metode errorless learning. Ya, itu mengurangi anak membuat kesalahan sehingga anak senang belajar karena hampir atau akan selalu benar karena semakin sering dapat, dan kalau selalu benar pasti dapat sering reinforcernya. Jadi senang gitu ya. Mengurangi anak dari belajar dan frustasi karena melakukan kesalahan. Belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang anak dihukum, dibilang tidak, apalagi tidaknya makin kencang. Ya, jadi ini untuk pemula anak errorless learning. Barangkali nanti kalau anak udah agak lumayan bisa, kita kurangi errorless learning-nya. Tetapi bukan berarti dengan tidak juga gitu ya. Tapi mungkin kita tidak terlalu intrusif, tidak terlalu langsung memberikan prompt hierarki yang lebih besar. Nanti prompt hierarki dilanjutkan yang berikutnya ya. Jadi errorless learning misalnya tunjuk burger, terus anak diam gitu ya, langsung tangannya kita ambil, suruh tunjuk burgernya. Oke. Kemudian kalau di dalam teknik verbal behavior, kita selalu distraksi dengan dua verbal operan yang lain. Jadi kalau ini ada listener tunjuk kartu, kita boleh lakukan listener sesuatu yang misalnya pegang mata, pegang hidung, gitu kan. Apa ini? Gitu ya, itu boleh. Tapi yang anak sudah mahir, ya. Karena di dunia nyata ya seperti itu. Baru kita tanya lagi, tunjuk burger, terus kemudian tadinya mungkin tangannya, sekarang kita colek aja sedikit, barangkali dia juga udah lebih bagus bisa menerima, baru kita kasih reinforcernya. Oke. Ini untuk metode errorless learning yang umum. Ya, jadi kalau yang tadi kan masih yang basic banget, satu. Nah, kalau sudah mulai agak lumayan nih penangkapan anaknya, sudah mulai dia ada yang bisa, kita distraksi dengan verbal operan lain yang anak sudah mahir, baru kita balik lagi ke sini, baru kita kasih reinforcernya. Ya, kira-kira gitu ya. Tetapi apakah harus dua gitu ya? Harus segini, harus di dalam teknik ABA-VIBI itu nggak ada harus. Yang penting mah tekniknya pas, benar, kemudian distraksinya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh berapa dah. Yang penting anak happy dan kemudian anak menyelesaikan tugasnya dengan benar. Kenapa tidak harus dipatok, 2 berarti harus 2. Supaya tuh semakin acak. Semakin acak, semakin bagus, karena berarti apa? Kalau anak bisa menjawab, berarti dia mendengarkan perintah, bukan menghafal perintah kita. Tapi dia benar-benar mendengarkan, dia melakukan perintah. Kalau dalam hal ini adalah menunjuk kartu, berarti dia dengar perintah, dia scanning gambar, dia tunjuk apa yang sesuai, kemudian dia dapat reinforcernya gitu loh. Ya. Dan kemudian kenapa sih perlu didistraksi dengan yang lain? Dunia nyata seperti itu, ya. Nggak ada mungkin di teknik ABA yang lain distraksinya di tempat yang sama. Jadi kalau listener ya listener lagi gitu ya. Kalau tag ya tag lagi. Kalau kita enggak, karena dunia nyata itu campur-campur. Apalagi kemudian juga kenapa sih harus didistraksi? Ya supaya ada yang gampang. Ini kan distraksi yang dia udah mahir mulu ya, yang dia harus sudah mahir, sangat mahir ya. Jadi ada kayak semangat, oke ini memang susah nih burger, misalnya anak belum tahu ya. Tetapi sesuatu yang lain tuh yang saya udah bisa. Jadi itu menciptakan namanya behavior momentum. Behavior momentum itu adalah kalau anak tuh udah bisa, dikasih sesuatu yang susah, tapi motivasi lagi tinggi, fokus lagi tinggi, jadi belajarnya efektif. Tuh. Nah, kemudian kalau salah gimana? Jangan tidak, jangan disalahin, namanya juga masih belajar gitu ya. Jadi misalnya tunjuk burger, anak salah, dia malah misalnya nunjuk es krim. Terus kita nggak usah komen, tanyain aja sekali lagi, tunjuk burger. Terus kita lakukan prosedur errorless learning lagi, tarik tangannya, ini lo burger gitu kan. Sorry, nggak pakai ngomong ini lo burger, cuma tunjuk burger, langsung diambil gitu ya. Terus kemudian anak menunjuk burger dengan physical prompt penuh, kemudian kita distraksi lagi, kemudian kita perintahkan lagi tunjuk burger, baru kita kasih makanannya, reinforcernya yang dia mau. Ya, kita lihat ya prosedurnya. Touch my ears. There they are. Where's my ears? You got it. Oh, good. Touch my nose. Touch my ears. Touch my ears.
There they are. Good. Where's my ears? Good. Ya, bisa dilihat ya. Surut ini apa namanya? Tunjuk kuping itu diarahkan, dibantu ya, makin lama makin sedikit bantuannya. Terus ada sempat salah, dia tunjuk hidung, ya nggak apa-apa. Langsung aja dikoreksi ya, bisa kita lihat ya. Oke, yang berikutnya. Show me hot dog. That's a hot dog. Wow. Show me hot dog. Yeah, that's right. Ya, bisa dilihat juga. Learning. Nah, kemudian seperti kita tahu ya, reinforcer ini harus bernilai ya. Maksudnya apa sesudah ABC, habis konsekuensinya itu harus bernilai. Ini kita harus pikir juga, reinforcer apa yang memotivasi anak. Ya, tugasnya juga gimana, harus pas. Reinforcernya juga harus pas. Schedule pembelian reinforcernya itu juga harus pas. Ya kan, keinginan kita adalah makin lama makin sedikit ngasih reinforcernya. Karena di dunia nyata tidak ada reinforcer. Atau reinforcernya datangnya besok, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan. Kayak seperti kita bilang, Dek, kalau kamu nilainya bagus, nanti mama beliin sepeda ya, gitu ya. Itu kan reinforcer juga. Tetapi nanti dapatnya, entah setahun depan baru, gitu kan. Nah, seperti anak-anak umumnya seumurnya. Jadi kita tuh sebenarnya reinforcer itu kita kurangin sampai sama seperti teman-teman seumurnya. Jumlahnya juga gitu ya. Jadi harus pas. Kalau pas kebetulan anak nggak pernah lakuin ya, anaknya tuh belum bisa ngomong, terus tiba-tiba dia keluar suara gitu ya untuk apel, wah langsung kita selebrasi, langsung kita kasih apel yang banyak supaya anaknya semangat. Gitu. Tapi kalau misalnya targetnya udah A, terus kita pengen jadi apel gitu ya, gitu kan. Kalau target A ya udah kasih aja kecil-kecil. Nah, kalau targetnya apa? Wah, kita selebrasi lagi, kita kasih jumlah yang banyak gitu supaya anak semangat, dia tahu bedanya. Untuk anak-anak pemula, kecepatan pemberian reinforcer harus pas. Tugas langsung pas. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu baru ngelatih men, ngasihnya kurang cepat, yang ada anaknya minta, udah ngomong, tapi belum langsung kita kasih, terus udah mulai ada ngek, nangis kan. Yang di reinforcer adalah yang ngeknya, kalau pemberiannya salah. Gitu. Jadi harus pas ya, terutama untuk anak-anak pemula. Nah, di dalam pemilihan reinforcer, kita bisa juga melakukan assessment. Gitu ya, assessment kira-kira bagaimana sih hari itu. Jadi namanya reinforcer itu kita belum tahu loh, hari itu dia pengen itu loh, gitu loh. Maksudnya bisa aja ganti-ganti loh, suka-suka dia lah ya. Gitu. Kan orang kita aja boleh ganti kok, masa anak kecil nggak boleh ganti? Ya maksudnya kita hari ini tiba-tiba keinginan besok aku mau sarapan bubur ayam. Tiba-tiba pagi-pagi ke pasar kayaknya lontong sayur lebih menarik. Boleh dong ganti dong. Anak-anak juga begitu kan. Ini sama ya. Jadi kita namanya assessment tuh paling kita punya list yang kira-kira mungkin anak suka. Tapi apakah pasti dia suka? Belum tentu. Yang disebut reinforcer adalah betul-betul yang terbukti meningkatkan behavior. Oke, meningkatkan misalnya belajarnya itu contoh ya. Ready, Bud? Catch one. Whoa, good choice. Beep, 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 beep. Ring, 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 ring. Hello? Hi, Tyler. My turn in 5, 4, 3, 2, 1. Put in. Try again. Put in. Good job. Pick one. We have dinosaur, maracas, ball, and mouse. Which one? You picked dinosaur. Cool. You want him a bite? We can make him run.
dilihat. Ini sebetulnya apa namanya reinforcer assessment, sebetulnya preference assessment. Ini sebetulnya banyak tekniknya, tetapi ini yang biasanya paling gampang karena ini yang paling sederhana digunakan gitu ya. Jadi silakan dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan yang namanya prom hierarki. Jadi namanya prom itu ada hierarkinya. Kalau awareness learning memang prom hierarki yang paling tinggi ya, karena kita benar-benar anak tidak melakukan, kita lakukan full physical prom, langsung kita tarik tangannya gitu ya. Tetapi tentu dalam perkembangannya kita harus pelan-pelan kurangi, karena di dunia nyata tuh nggak pakai prom loh, itu promnya tuh dapetnya nanti loh gitu kan. Jadi kita harus kurangi full physical prom, partial prom, modeling. Jadi kita modelin aja, kemudian pakai gestur, pakai verbal, atau pakai visual yang paling tinggi. Ya. Sebetulnya kita juga semua pakai prom. Belanja, ingat nggak Bapak Ibu belanja ke pasar, ke supermarket, pakai list belanja. List belanja itu adalah visual prom kita untuk mengingat apa yang harus dibeli. Walaupun kalau ibu-ibu ya, yang ditulis apa, yang dibelanjain apa. Ya enggak? Kadang-kadang yang ditulis nggak ada yang dibelanjain, yang lupa semua, yang ada ke diskon, nanti ke sale. Gitu ya, tapi ini prom hierarki. Oke. Nah, sebisa mungkin adalah anak tanpa prom, tapi menuju situ ada proses. Ya, kira-kira gitu. Contohnya. Put the dish away. Good putting away the dish. Put the dish away. Good putting away the dish. Put the dish away. Good job putting away the dish. Put the dish away. Nice job putting away the dish. Do this. Put the dish away. Nice job putting the dish away. Put the dish away. That's putting away the dish. Put the dish away. That's putting away the dish. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada prom hierarkinya, kita harus lihat makin lama makin sedikit promnya. Kemudian bagaimana dengan contoh program early learner? Ya, di BEMAK level 1 tadi udah jelas ya. Kita biasanya kita bentuk di dalam suatu seperti ini ya, list gitu ya. Jadi supaya kita tahu bahwa memang setiap harinya dilaksanakan atau tidak. Kalau hari ini nggak bisa, ya kita bisa lakukan besok. Jadi ada tanggal, biasanya kita bikinnya seperti ini gitu ya. Tanggal supaya kita konsisten. Ya. Ada mending, label, respon ke nama, datang ke sini, bermain, dan sebagainya. Oke, terus kemudian form datanya, data target biasa kita bikin seperti ini. Jadi ini bukan berarti yang harus dari paling atas langsung ke bawah, enggak ya. Ini mah contoh aja, dan kita nggak harus ngerjain dari atas ke bawah. Ingat sekali lagi, kalau dalam teknik ABA-VB kita pengen yang paling anak muda, yang paling relevan buat anak, gitu ya. Ini mah cuma kayak ya semacam list aja. Silakan mana duluan itu, silakan. Kemudian ini contoh datanya. Jadi contoh sebetulnya untuk data mah tergantung aja ya, nggak terlalu harus ya begini, harus begitu gitu ya. Tetapi ya ini kebetulan yang dipakai di center saya sebelumnya, di center saya pertama. Jadi kita catat. Jadi misalnya targetnya kan harus selalu 3 ya, berdiri, tepuk tangan, dan lambai tangan. Itu positif, negatif, maksudnya kalau trial dan maintenance ya. Jadi kita pisahkan trial dan maintenance pencatatannya. Kalaupun mau dipisahkan boleh, nggak dipisahin juga boleh gitu ya. Maksudnya maintenance-nya mau dicatat boleh, enggak juga boleh. Tapi ini kebetulan kami mencatat gitu. Jadi setiap anak melakukannya berarti positif. Kalau pakai prom berarti P-nya dilingkari, berarti pakai prom. Kalau negatif anak nggak mau, walaupun kita udah perintahkan. Kalau positif ya berarti anak bisa gitu ya. Jadi berdiri, tepuk tangan, lambai tangan kita pisahkan. Kalaupun misalnya akhirnya mau digabung jadi satu, jadi berdiri, tepuk tangan, lambai tangan kita jadikan satu, terus kemudian kita ganti-ganti di situ, acak, boleh-boleh juga. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan harus gini, harus gitu, dan nanti silakan dilihat, googling aja sendiri, namanya form apa, bebas, suka-suka gitu. Yang penting datanya ada dan datanya sesuai yang memang kita butuhkan. Data itu bikin untuk gampang loh, bukan bikin untuk susah. Kalau untuk menghitung datanya aja ngabisin 15 menit atau 20 setengah jam dari 2 jam terapi itu mah udah nggak tidak tercapai lagi gitu loh target bulan data itu untuk apa. Jadi ini contohnya ya. Bisa dilihat. Maintenance untuk anak yang sudah mahir.
Jadi kita coba bisa apa tidak gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ternyata ini apalagi ini kan kebanyakan orang tua sendiri, aduh ribet banget lah saya ngurusin data kayak gitu, melingkar-lingkar boro-boro gitu ya. Boleh silakan ada yang namanya data probe ya. Jadi data probe itu adalah data yang diambil, pokoknya pertama kita tanya, ini contohnya misalnya melabel ya, apa ini gitu ya. Hari pertama kali kita tanya, apa ini? Dia bisa jawab burger, itu berarti yes, udah. Ya. Jadi gitu. Nah, kita anggap itu udah tahu gitu. Misalnya kita tanya, apa ini? Dia udah langsung bebek, ya itu berarti dia udah tahu. Pertama kali. Habis itu apakah kita latih lagi? Iya, sama kita latih terus gitu. Kalau memang ternyata dia belum bisa. Kalau bilang bisa, yes. Kalau tidak, ya no. Sudah semudah itu. Supaya kita nggak pusing-pusing. Ya, kalau yang tadi kan ideal kayak dibuat di center. Kalau ini misalnya buat rumahan, kita juga udah hafal anaknya sebetulnya dia bisa apa enggak gitu ya. Dan idealnya sebetulnya kalau kayak di center, saya dulu bikin grafik. Ya, bikin grafik dari hasilnya itu. Dari maksudnya pencatatan yang tadi itu. Idealnya begitu. Oke, jadi kira-kira gitu ya penerapannya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang masalahnya dalam program ABA, apa nih yang sering terjadi? Yang pertama, anak memiliki banyak masalah perilaku saat terapi. Ini penting banget ya. Sehingga kebanyakan terapis itu menggunakan reaktif. Maksudnya artinya apa? Terapis itu kerjanya cuma anaknya suruh ayo sini, digarat lagi, ayo sini, digarat lagi, ayo sini gitu. Kebanyakan problem behavior atau kebanyakan anak-anak terus molos. Terus anak-anak kita kebanyakan streaming ya. Itu problem behavior-nya harus diselesaikan dulu supaya terapinya berjalan efektif. Atau sekarang observasi lagi, pairing-nya gimana, instructional control-nya gimana, reinforcer-nya gimana, tugasnya gimana, gitu ya. Harus selesai dulu nih problem behavior-nya. Kalau enggak, tidak terjalan efektif. Tapi apakah anak benar-benar harus free problem behavior? Ya enggak juga, enggak mungkin lah ya. Namanya juga orang hidup, masa iya enggak ada masalah problem behavior. Ada, tetapi kecil-kecil. Maksudnya bisa di-manage. Itu ya nggak apa-apa. Normal. Anak punya problem behavior adalah normal. Cuma kita bisa manage apa enggak gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah fokus di masalah yang salah karena tidak melakukan asesmen menyeluruh dari anak. Jadi misalnya terlalu fokus pada masalah akademik tapi anak misalnya masih ngompol, mempunyai masalah makan, bicara juga belum lancar. Ingat ya, akademik dikejar tanpa anak bisa berbahasa. Apakah dia bisa baca? Bisa. Apakah dia bisa matematika? Bisa. Apakah dia paham apa yang dia baca? Tidak. Apakah dia paham kalau ada soal cerita matematika kelas 1 SD aja? Jawabannya tidak. Jadi emang harus kita menyeluruh gitu loh. Ya. Kemudian nggak ada sekolah yang terima anak masih ngompol, nggak ada. Gitu. Jadi semua harus dijalankan. Fokus pada kekuatan anak bukan melatih kekurangan menggunakan kelebihannya. Jadi ada jangan-jangan kita oke, anak ini adalah anak visual, terus genjot visual terus anak autis. Terus kekurangannya gimana nggak dilatih? Saya tadi bilang, kalau maksudnya secara umum adalah yang namanya sesuatu komunikasi akan berjalan baik kalau rumahnya bagus. Lah kalau memang dia anak visual, dilatih terus yang visual, terus visualnya naik, itu apa nggak makin tulalit yang satunya masih di bawah? Gitu ya. Jadi kita latih nih, kita pakai untuk melatih kekurangannya, gitu kan. Kemudian membangun bahasa yang aneh, karena terlalu cepat mengajarkan kata terima kasih, mau, lagi, sementara anak mending aja belum ngerti. Jadi banyak sekali anak udah bisa ngomong, bisa 2 kalimat, begitu ngomongnya, mama aku mau makan. Ngomong sama papanya, mama aku mau makan. Jadi mama aku mau makan tuh kayak udah ngelotok banget, itu hafalan aja, dia nggak ngerti sebetulnya. Semua dipanggil mama, semua dibilang mau, terus makan. Makannya makan apa lagi? Yang ada anak marah karena kita nggak kasih. Ya maksudnya, lah dia makan mau makan apa? Mana kita tahu, iya kan? Nah, itulah hati-hati. Ya. Dan itu terus terang, mohon maaf ya, mungkin protokol lain mengajarkan saya mau, tapi terus terang untuk anak autisme, saya agak ragu-ragu nih ngajarin saya mau gitu, membangunnya. Karena itu kalau udah nempel, anak autis itu diajarin begitu, jadinya begitu. Kalau udah nempel itu saya mau, itu nge-delete-nya susah banget. Karena anak saya begini. Dari awal dulu diajarin dari umur 2 tahun, saya mau, ya entah pakai gambar, entah pakai apa namanya bicara, selalu saya mau, itu nge-delete-nya susah sekali, luar biasa. Ya, ini hati-hati. Jadi kita ngebangunnya gimana? Ya ikutin aja VBMAP. Di VBMAP itu udah jelas, satu kata dulu, habis itu kata kerja, terus kata kerja dan kata benda yang variasinya banyak. Jadi anak tuh nggak ngafal, gitu loh.
Tidak menggunakan VB Map atau kurikulum yang lain yang up to date, ya. Jadi nggak harus pakai VB Map sebetulnya ya. Saya juga bilang dalam verbal behavior ada VB Map, ada ABLES gitu ya. Terus kemudian ada beberapa kurikulum lain yang juga up to date ya. Tapi yang up to date lah ya gitu loh. Yang terbaru loh, penelitian terbaru gitu loh. Ya. Dan terlalu tinggi menilai anak dalam VB Map atau kurikulum lain. Ya kadang-kadang oh dia udah bisa, tapi sebetulnya anaknya belum. Ya dilakukan sih, tapi kadang-kadang nah itu mah belum bisa kalau kadang-kadang. Kalau namanya master udah bisa itu paling enggak 80%, 90% ditanya dia bisa jawab. Gitu ya. Nah, ini perkembangan dunia kurikulum tentang ABK dan sebagainya itu lumayan pesat gitu. Janganlah kita misalnya memegang sesuatu yang udah puluhan tahun umurnya gitu loh. Ya, maju ke depan. Coba googling zaman sekarang itu gampang googling. Jangan percaya sama saya, percaya aja dilihat di internet. Maksudnya, ini Bu Ruri aja nih jualan VB Map. Yang pertama saya nggak jualan VB Map. Enggak. Tapi memang saya maksudnya menjelaskan memang VB Map adalah sesuatu yang paling mudah gitu ya digunakan apalagi untuk orang awam yang di sini mungkin kebanyakan mayoritas adalah orang tua. Untuk profesional juga banyak yang saya ajarkan dan alhamdulillah pada pakai gitu ya di sekolah, di senternya dan mereka juga ininya positif. Jadi mohon maaf mungkin ada profesional yang lain yang mungkin mempunyai kurikulum sendiri. Saya tidak bermaksud menggurui, tetapi cobalah dicoba dulu, lihat hasilnya. Kita kan sebetulnya sama-sama ya, sama-sama pengen hasilnya bagus gitu buat anak, bukan masalah saing-saingan seperti saya bilang lagi, VB Map bukan punya saya. Enggak. Dan VB Map juga mungkin beberapa tahun lagi saya nggak ngomong VB Map lagi gitu. Jangan dibilang saya bohong ya itu mah. Ini 2020, ntar 2025 ada yang lain lagi, gitu ya sekarang aja udah ada pick yang lain lagi gitu kan. Jadi ya enggak apa namanya? Ya kita ini zaman milenial. Ikutilah perkembangan zaman, googling aja, ya. Kemudian menyamaratakan program berdasarkan diagnosa sehingga terjadi program copy paste. Anak autis nih udah copy paste, program autis copy paste. Masa program sama semua, anaknya aja udah jelas-jelas beda, umurnya beda, programnya sama. Enggak. Udah jelas banget ya tadi dari VB Map itu benar-benar walaupun dia bilang level 1 sama-sama level 1, program beda-beda. Apalagi yang level 2, level 3 udah makin kompleks, makin beda lagi gitu. Tergantung di kita arahinnya mau kemana. Kemudian yang berikutnya tidak menyertakan orang tua, keluarga, babysitter dalam program. Jadi itu sebetulnya program yang paling baik adalah menyertakan semua. Dan para orang tua, jadi jangan tersinggung, saya juga orang tua sama. Jangan pernah cuma oke selesai urusan. Saya bayar aja, saya punya duit, saya bayar, biarin itu urusan terapis, saya nggak mau tahu. Tahu nggak bahayanya apa? Bapak, Ibu udah bayar mahal-mahal, ya kan? Ya, udah jangan-jangan sampai jual-jual. Tetapi akhirnya apa? Apa yang diajarkan terapis profesional sama bapak sama ibu di-delete sendiri. Misalnya, programmen, ya. Udah dibilangin sama terapisnya ini diajarin ini Bu ya, jangan dikasih lagi ya. Nanti dia harus ngomong karena dia udah bisa nih ngomong A misalnya untuk ngomong apel udah konsisten kok di tempat terapi. Tiba-tiba bapak ibunya nggak tahan main anaknya dikit kasih, anaknya dikit kayak itu nggak udah bayar mahal-mahal sama terapis ya. Yang nge-delete siapa? Terus yang rugi siapa? Dan jangan lupa ya, itu anak-anak kita loh, bukan anaknya terapis. Lah terapisnya berhenti, senternya bubar, misalnya, atau harganya naik, terus kita nggak mampu lagi, terus emang mau diapain tuh terapisnya? Kan terapis adalah profesional. Profesional. Terus anaknya emangnya ikut sama terapis, kan ikut sama kita. Gitu ya. Jadi harus terlibat. Dan saya yakin banget di sini, silakan yang orang tuanya terlibat, perkembangannya jauh lebih bagus. Karena anak-anak ini benar-benar butuh namanya program membentuk behavior ya. Kalau cuma berapa jam di tempat terapi, di sekolah, di rumah nggak dibentuk, nggak jadi itu jalan lurusnya mah lama gitu. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah melupakan kemandirian. Padahal kemandirian adalah hal yang penting dan terkadang lama untuk dilatih. Ya. Jadi misalnya makan, minum, beresin barang, toilet, cuci tangan, itu ngelatihnya lama banget loh. Gitu. Nggak segampang itu, nggak segampang makan aja. Nanti kalau udah mau sekolah kita ajarin makan, nggak gampang. Apalagi anak autisme itu, ya ABK itu juga punya masalah koordinasi motorik, halus, kasar, dan sebagainya. Belum lagi kita ngomongin sensori, ngomongin fokus, dan sebagainya. Itu ngelatihnya jelimet sekali. Jadi nggak gampang. Jadi jangan, nanti aja kalau udah mau sekolah, nanti kita baru toilet training. Nggak, di sekolah juga nanti ngeliat temennya
makan sendiri juga dia ikut makan sendiri. Nggak begitu anak autis teh. Emang dia malu? Ya enggak, ya kan? Jadi harus membereskan barang sendiri. Emang di sekolah ada yang bantuin dia? Nggak ada. Di sekolah ya dia harus ngerjain sendiri semua. Kecuali pengen dikomplain, kecuali pengen dikeluarin anaknya, silakan. Nah, kita kan nggak mau anak kita dikeluarin dari sekolah, ya kan? Harus kita siapin di pendukungnya, dia bisa ke toilet sendiri, kita bisa cuci tangan sendiri, dan itu ngelatihnya setengah modar, Bu, beneran. Saya aja ngeliat waktu itu anak saya, karena saya sempat sebetulnya 2 tahun bersekolah di suatu sekolah kayak transisi, ya, usianya waktu itu yaitu tuh yang umur 4 tahunan, mencoba masuk ke sekolah dites, terus nggak terima kan, bingung saya tuh. Akhirnya masuk ke suatu sekolah transisi, ya. Jadi cuma menerima anak sampai umur anak 7 tahun, diharapkan sebelum 7 tahun anaknya sudah bisa terintegrasi ke sekolah biasa gitu, masuk di kelas sekolah biasa gitu. Ya, saya coba. Waktu itu sekolah itu baru sekitar 6 bulan, jadi sebetulnya saya nggak tahu, tetapi karena Rehan nggak diterima, akhirnya saya coba gitu ya. Dan ternyata itu saya lihat tuh di situ dia itu cuci tangan, masya Allah cuci tangan. Ya dulu juga saya kan belum sepintar ini ya, belum ngerti ngajarinnya gimana. Itu cuci tangan, ya Allah gitu. Itu di satu sekolah itu kita bisa ngeliat kan namanya saya juga belum ngerti dulu ya, jadi di rumah ya kalau dicuci tangan kita bantu dan sebagainya gitu ya, nggak diajarkan mandiri. Terus kemudian saya lihat gimana caranya dia cuci tangan. Cuci tangan itu ya kan kalau udah kotor-kotor main, kan kebetulan di sekolahnya itu kayak ada window yang kita bisa sebagai orang tua bisa lihat ke dalam, anak nggak bisa lihat keluar. Window-nya cukup gede dan itu terbuka untuk orang tua kalau mau nonton. Terbuka dari pagi sampai pulang, sekolahnya dari pagi jam 9 sampai jam 12.30, jam 1 kalau nggak salah. Itu bebas, orang tua mau masuk kapan aja bebas, nggak ada, mau nungguin seharian juga boleh ngeliatin anaknya. Nah, di situ itu saya lihat yang namanya cuci tangan buat Rehan. Suruh cuci tangan kan? Terus kemudian apa namanya, begitu dia cuci tangan, gimana nih gitu kan, begitu dia cuci tangan, ya Allah dia keprok, sebentar ya ini kayaknya saya ada masalah, oke. Ya, begitu cuci tangan dia keprok, mainan air. Udah gitu dia mainan bubble. Udah gitu ada temennya lagi kan, sibuk, jadi dia ngeliatin temennya. Susah banget nyuruh dia cuci tangan. Oke, jadi nggak gampang. Terus kemudian juga toilet training. Toilet training itu apa namanya, belum selesai kalau anaknya belum bisa minta toilet. Misalnya mau minta pipis dia ngomong. Ya, jadi bukan berarti misalnya terus anaknya ngomong gitu ya, maksudnya anaknya apa namanya, kita jamin ya setiap 2 jam kita tanya, "Dia pipis," gitu, terus adek pipis gitu ya. Itu belum selesai itu namanya toilet training. Itu toilet training selesai kalau kita anaknya sudah bisa ngomong pipis. Dan udah bisa cebok sendiri, udah bisa selesai, pokoknya keluar beres. Udah bisa cuci tangan habis pipis. Jadi rutinitas toilet training itu harus bisa dilakukan. Dan itu sulit. Bukan sulit sih, maksudnya tidak gampang berartinya. Oke, sampai sedemikian dulu apa namanya presentasi ini untuk bagian pertama. Saya akan lanjutkan ke bagian kedua supaya nggak terlalu panjang rekamannya. Kata kunci yang pertama adalah reinforcer. Ya, kata kunci yang pertama adalah reinforcer. Akan kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Jangan kemana-mana, lanjut aja, klik di link yang berikutnya. Oke, bye bye. Jumpa lagi kita nanti.